Pro-nya Israel. Nah itu yang gue lagi kayak kecewa, bukan kecewa sih, gue awalnya bingung, lalu kecewa, lalu gue mengerti, tapi kayak masih kayak bingung sih, kok bisa ya gitu posisinya Antifa yang selama ini karena gue mengidentifikasi diri gue tuh gue kiri, dan ya gimana ya, Antifa ada benarnya kadang-kadang gitu. Jadi gue kayak posisi gue, kita all welcoming refugee, kita welcome, kepada LGBTQ plus kita support. Iya. Tapi kok pada war yang ini tiba-tiba solidarity-nya salah ya gitu menurut gue gitu. Karena menurut aku Dedi, collectively speaking, Germany has their guilt. Itu Mereka tuh punya guilt yang sangat besar. Kayak gini loh, apakah ini mungkin kayak behavior orangnya juga kah? Karena tuh kalau misalnya ngebandingin sama gimana misalnya di North American people misalnya, kalau misalnya kayak ada social issues gitu, mereka yang tend to be more outspoken gitu. Mereka yang tend to be like, okay, there's something wrong here, we should be doing something, there should be change or something. Di Jerman, mereka itu tuh kayak diem gitu loh. Mereka nggak mau shake the boat, biasanya ya, tendensinya seperti itu. Makanya, when it comes to that, misalnya kayak diversity atau apalah segala macam gitu kan, orang Jerman sini lebih backward. Kayak contohnya kalau di Amrik gitu, kalau kita ngomongin diversity, kita udah ngomongin yang lain-lain lagi kan. It's not just about the gender, it's also about like the natives, also like religious diversity segala macam. Di Jerman itu masih cuma paling white, Turken satu. Udah gitu doang. Diversity-nya tuh sebatas itu doang. Dan Turkinya pun udah yang kayak Turki integrate ke arah bule juga view-nya. Iya, kayak Turkish second generation gitu misalnya. Udah baru kesana doang. Terus viewpoint mereka, viewpoint common people kayak soal feminism dan gimana itu juga kayak masih kayak it's very shallow gitu loh. Masih dikit lah orang Jermannya sendiri. Makanya sebenarnya kalau di Berlin contohnya, atau kayak di kota-kota besar gitu kan banyak Auslander. Nah, Auslander ini yang menurut gue yang ngebantu kind of pushing German society untuk lebih progresif lagi gitu loh, karena they have their own like problem from the global south atau gimana. Nah mereka itu yang akhirnya ngebikin Jerman, ayo yuk lu juga bisa, kayaknya lu butuh deh lebih progres lagi, lu butuh deh gitu, it is not enough gitu. Nah akhirnya kayaknya salah satunya itu juga, dan guilt dari World War II juga kompleks, dan mungkin juga ada kayak lobbying group of Israel juga di sini yang lebih kuat presence-nya dan influence-nya juga, yang bikin akhirnya Jerman itu tendnya lebih ke pro Israel gitu. Dan masih banyak di sini, masih mainstream bahwa kalau misalnya di sini lo itu pro Palestina, yang tandanya itu lo pro Hamas gitu. Sayangnya narasi itu masih mainstream di sini. Gitu sih, mereka nggak bisa understanding nuances gitu loh, sayangnya. Makanya kemarin ada demo besar kayak di Hamburg kan, sempat kemarin ada demo tuh. Kemarinnya si polisi di Hamburg itu mereka ngerazia Blue Mosque ya namanya ya. Blue Mosque yang ada di Ulster, karena itu kan mosque-nya Syiah. Terus mungkin itu ada afiliasi sama Islamic Republic of Iran kan. Si Islamic Republic of Iran itu mereka kan yang sebenarnya yang support Hamas pas pingin carrying attack gitu-gitu. Tapi ini udah diumumin publik nggak sih, atau yang tahu tuh cuma yang benar-benar ngikutin aja? I don't know, tapi aku lihat di, soalnya kayaknya belum ada yang benar-benar kayak official dari pemerintahnya Iran yang bilang bahwa mereka kita terafiliasi dengan attack ini. Kayaknya nggak ada deh. Jadi itu cuma ya orang-orang yang ngikutin berita politik aja, yang tahu bahwa ini mah ada campur tangan dari Iran juga di balik Hamas. Ya sayangnya gitu. Jadinya ya even kita itu bisa sampai ada ketakutan bahwa bisa dicabut izin tinggalnya dan segala macam gitu, karena sayangnya masih shallow itu sih cara mikirnya orang sini, sayangnya gitu guys. Jerman bahkan punya undang-undang untuk tidak anti-Jewish dalam segala aspek.
setuju antisemitisme itu buruk. Antisemitisme itu adalah the oldest form of bigotry, the oldest form. Dan orang-orang Yahudi itu emang sayangnya mereka yang selalu jadi orang jahatnya di setiap agama Abrahamik sih. Iya, tiga agama Abrahamik, duanya menyerang Jewish people sih. Jadi kayak Christianity juga itu lumayan antisemitik juga sih. Iya, makanya gue pun mendukung antisemitisme gitu. Gue nggak setuju sama any form of bigotry. I don't condone it. Tadi kamu ngomong kamu mendukung antisemitisme. Oh, enggak. Gue mendukung bills against antisemitism. Yeah. I hate any kind of bigotry. Hate towards suatu race, suatu group of people itu emang tidak bisa ditolerir. Iya, tapi sayangnya that akhirnya di weaponize gitu sama Zionism yang ngebikin seakan-akan itu tuh kayak interchangeable gitu. Sayangnya kan tidak ya. At this point karena kayaknya semua orang harus udah tahu deh gitu. Gitu. Bahas 12 keturunan Yakub yang asal muasalnya bangsa Israel. Aduh. Paulus nih. Ya, ngapain? Nggak penting buat. Kenapa di Jerman banyak LGBT? Di Indonesia juga banyak yang bagi LGBT, tapi they have to conceal their identity karena banyak yang homophobic. Exactly. Queer people are everywhere, man. They're just like normal people. They're everywhere. Masa semua orang cis hetero semua kan gak mungkin dong. Orang berapa billion kita di dunia ini. Masa semuanya cuma suka sama opposite kan gak mungkin gitu loh. Kayak apa namanya tuh? Kuda laut aja yang hamil cowoknya. Udah mam. Ntar orang-orang malah jadi mendiskreditkan apa yang bener kamu omongin gitu. Artinya nggak maksud aku. Ngantuk banget kayaknya kamu dari. Ini belum mandi. Sama aku juga belum mandi nih. Kenapa Christian di sini masih banyak yang bela Jews Zionist? Tadi sudah dibahas. Intinya semua manusia punya bias. Kita juga punya bias. Untungnya biasnya benar kali ini. Masih ditanya juga nih, kaget pro Palestina apa Israel? Buset, capek. Udah sampai ngomongin soal World War II, ngomongin Antifas ini temen. Aku lelah. Inilah kenapa aku gak mau bikin propin lagi. Sentimen pro Palestina di Jerman gimana sekarang, Kak? Better worse? I don't know about in Germany, but globally sentimennya sekarang lebih ke pro Palestine. Even mainstream media kayak CNN atau tadi gue ngomongin ini sama Paul sama BBC, they already shifted the narrative. Jadi kayak questioning the statement yang dibikin dari sisi Israelnya gitu-gitu sekarang, which is good. Kudos BBC, kudos CNN akhirnya. Kenapa Hamas nyerang Israel 7 Oktober? Karena Israel itu adalah negara apartheid. Apartheid itu berarti ada
certain power dynamic yang tidak equal gitu ya, dimana Israel itu kan adalah Zionist project ya teman-teman. Zionist project itu adalah colonialism project gitu kan. Kolonialisme ini nih yang Dimanapun, ya kita kembali ke tahun 1940-an. Enggak, 1900-an awal. Oke. Enggak, saya buat gampang menjadi contoh gitu. Kan jadi ada kaum-kaum yang diuntungkan gitu. Walaupun dia sebenarnya lebih dikit tuh. Waktu itu orang Belanda jumlahnya lebih dikit daripada orang pribumi. Tapi bisa orang pribumi dikuasai oleh mereka. Gitu. Itu yang terjadi pada Indonesia, itu yang terjadi pada South Africa. Nah, di mana apartheid itu berada gitu. kalau misalnya udah ada gini-ginian nih, ada dinamika-dinamika yang tidak equal seperti ini gitu, yang lebih mengagungkan ras atau etnisiti yang satu dibanding yang lain, sudah pasti ada pergerakan resistensi. Udah pasti. Kalau kita ada pahlawan-pahlawan perjuangan, ada yang menggunakan bambu runcing, itulah pokoknya semua pahlawan-pahlawan gitu. Kalau di South Africa ada gerakan-gerakan yang dipimpin sama Nelson Mandela gitu. Nah, di Palestina udah pasti ada orang-orang yang kayak anjir guys, nggak bisa nih kita digituin sendiri. Kita kan di sini biasa-biasa aja, kita kayak cuma mau hidup tentram aja. Kenapa tiba-tiba kita diambilin rumahnya? Which is ini sistem, misalnya resistance yang tumbuh karena sistemnya udah begitu, sistemik gitu kan. Jadi kayak resistance against the power in control gitu. Naturally udah pasti. Nah makanya sebenarnya nih kalau mau nggak ada nih, kalau mau organisasi-organisasi Islamis fundamentalis atau ekstremis Islamis reactionary ya. kayak Hamas ini, ya udah si negara ini nggak usah dibikin jadi negara ethno state gitu kan. Tuh. Dibikin negara biasa aja dengan full demokrasi, di mana orang siapapun, gimana pun backgroundnya, warna kulitnya apa, etnisnya apa, mereka semua punya hak yang sama, punya hak Karena nggak politik yang bagus, sama, nggak hak bagus sosial itu. yang sama. Homogen itu nggak bagus. Makanya menurut gua nasionalis yang based on sex, based on race itu kayak nggak baik sih. Pada akhirnya lo emang baiknya hidup tuh heterogen gitu, nyampur, you know. Gitu, makanya gue merasa argumen bahwa kayak Piers Morgan kan, he always fucking said but Israel has the right to defend themselves. Yang bikin ini semua terjadi itu dia gitu, mereka atau yang memupuk sampai akhirnya ada Kenapa makanya ada statement bahwa Hamas itu yang nyiptain Israel itu basically karena sistem ini gitu, sistem apartheid yang dilakukan oleh kolonialismenya Zionis itu menciptakan timbulnya resistance. Makanya ada statement-statement kayak iya Hamas itu sebenarnya kan diciptakan oleh Israel sendiri gitu. although Netanyahu emang juga ngasih financial support Tapi ada buat juga Hamas. emang yang kayak mereka tuh ngirim-ngirim duit lewat apa ya, kayak duit-duitnya dimasukin dalam tas terus dikirimnya lewat mobil-mobil gitu. Iya, karena emang mereka tuh pingin orchestrating supaya nih emang mereka pingin bikin statement bahwa ini nih di Gaza isinya tuh teroris, makanya kita pingin carpet bombing mereka. Itu emang itu yang mereka emang dari dulu pingin seal atau what is seal? Tujuan utamanya itu gitu. Mereka pingin justifying the eradication of Palestinian people di Gaza. Emang mereka tujuan utamanya kayaknya emang ethnic cleansing itu sudah tidak bohong lagi, sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Betul. Sistem politik di Israel tuh gimana? Gue taunya administration Netanyahu itu dari Partai Likud itu sayap kanan. Terus IDF itu awal mulanya juga dari 3 far right group juga. Makanya kenapa mereka now behaving like a shitty organization is because of that. Makanya lah ekstrem kanan ya kan, itu emang harus di abolish. Iya.
And what do you think about queer supporting Palestine? As they should, because Palestinian people are also diverse. Nggak cuma cis heterosexual doang, tapi juga queer people also exist gitu. Exactly. Gitu guys. Jadi Israel itu nggak demokratis. Gimana demokratis? Orang ada sekelompok orang yang orang Arab gitu yang bukan orang sana yang ditaruh di open air prison gitu, terus sekarang apa namanya prisonersnya dibebas-bebasin, terus lu nggak boleh selebrasi. Itu demokrasinya dari mana coba? Terus if you watch like videos of like different journalists gitu, ada tuh yang orang-orang IDF bisa masuk ke rumah orang Palestina, terus si orang Palestinanya dikunciin di dalam, gak boleh keluar. Yang boleh keluar masuk cuma anak kecilnya doang yang mau sekolah atau pulang dari sekolah. Ada kayak gitu. Itu demokrasi seperti apa kayak begitu? Terus mereka bilang Israel kan safe haven ya buat orang Jews, but it's actually not, you know. Ada juga orang Black Jews gitu-gitu yang mereka disterilisasi gitu-gitu. You know, in the end there's just like a racist state. You know, itu cuma state buat white people doang gitu, Indian. Resistensi apa? Apartheid itu apa? Ada yang nanya. Far right itu maksudnya fundamentalis ya. Sebenarnya kita nggak jelas sih posisinya di mana politiknya. Ya intinya pro rakyat. Semua bilang pro rakyat anjir. Pro rakyat menuju Indonesia Emas 2024. Makanya muncul nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Farah itu apa? Iya. Ya, dari aku gini aja dibilangnya kita lo liberal, padahal aku benci sama orang liberal. Tapi dibilangnya liberal. Soalnya kalau orang Indonesia terlalu pintar, ntar nggak bisa dikontrol sama pemerintahnya. Iya. Ups. Palestine. Ada pergerakan queer for Palestine, tapi di Palestina kan gak ada rights yang jelas untuk mereka. Maksudnya apa ya? What does that mean? Aku mau please take over. Thank you very much. Thank you very much. Jangan kayak gitu lah dia. Aku tapi bentar lagi mau keluar ya. Iya. Gak apa-apa. Jelasin Kak biar lebih pinter. Aduh. Coba riset sendiri aja ya. Aduh, tadi udah dibahas lagi soal boykot produk. Intinya, males gue ngulang, capek. Kita lagi ke toilet by the way. Ini gue take over bentar. Kayak gitu sama Kak Paul pinteran siapa sih? Clearly kita. I'm just avid listener, avid
watcher. Kalau kita tuh bener-bener dia baca, dia bener-bener dive into it gitu. Jadi menurut gue emang kalau soal pinter mah kayaknya Gita lebih banyak deh ilmunya dibanding gue. Jerawat pasir atau apa ya namanya, pokoknya mirip jerawat yang berisi air kecil gitu. Oke. Nyanyi aja, enggak, capek. Coba kita cari pertanyaan yang lain. Belum ada lagi. Aduh, ini udah mulai ngulang-ngulang pertanyaan yang sama sih, Mam. Salvok rambut tetap modis di depan suami. Tapi kan aku nge-bleaching rambut buat aku sendiri. Nggak tahu, kamu ngelakuin itu kan buat aku. Ya dah. Tanggapan tentang Rohingya di Aceh, I'm not well informed about it, jadi gue nggak tahu. Apa yang Kak Gita dan Kak Paul lakuin weekend ini? Jadi mau ngapain weekend ini? Keluar, nganterin Moin untuk pembeli di sini. Kenapa ada Queer for Palestine padahal mereka aja di Palestina didiskriminasi? Queer itu everywhere itu diskriminasi. Tapi gue sangat support lintas aktivisme karena gue supporting the concept of intersectionality. Bahwa makanya gue kesel banget sama orang-orang misalnya muslim lah katakanlah yang kayak Israel nyerang Palestina soalnya mereka benci orang Islam gitu. They are really oversimplifying the whole conflict dan mereka tuh benar-benar ngelihat cuma dari satu dimensi doang, dari cuma religious identity doang, dari aspek religion doang, which is not true. Karena konflik apapun itu benar-benar bisa banget dilihat dari aspek manapun gitu, dan we have to look at it in different directions supaya semua orang yang dikena efeknya dari konflik itu atau isu itu, mereka itu nanti in the end outcome-nya juga bisa policy yang ada atau outcome yang ada tuh bisa pro mereka gitu loh. Mereka itu tidak terlupakan nantinya gitu. Makanya gue seneng banget kenapa ada Queer for Palestine, karena ya itu bentuk solidaritas gitu loh. Yang namanya isu sosial itu nggak akan bisa lifted kalau nggak ada solidarity gitu. Makanya kenapa gue sangat-sangat encourage kalian nih yang pingin yang kalian merasa tuh ada banyak ketidakadilan di dunia ini atau negara ini, dan kalian ngelihat kayak fuck the ruling class and everything. You need to have solidarity towards other people from other groups gitu loh. Kalau misalnya masalahnya gini loh, kenapa bisa ada a lot of fucked up things about it? It's not about bukan cuma gara-gara orang atau apa per grup doang. No, it's the system. This system is the one that is oppressing us. As long as oppressive system itu masih ada di entah itu environmental issue atau gender issue atau racial issue atau ethnic issue and all that things, kita nggak akan bisa buat punya sistem yang setara gitu loh, sistem yang mensejahterakan kita semua. Makanya it's really important to solve that issue gitu loh. Itulah kenapa solidaritas itu penting, karena kayak misalnya Queer for Palestine, of course, karena ya
konflik Palestina itu juga bisa dilihat dari queer perspektif juga gitu, karena orang Palestina itu kayak gue bilang tadi, isinya nggak cuma orang Muslim heteroseksual cis doang, enggak gitu. There are queer people in Palestine, tapi karena mereka hidup aja susah gitu, them nih ya, kita lupain aja deh gender identity mereka, kita ngeliatin mereka aja sebagai manusia, hidup aja susah gitu kan, hidup aja was-was karena tiap hari di harass mulu sama IDF gitu misalnya. Ya akhirnya identitas queerness mereka harus mereka belakangin dulu gitu. They just need to survive first gitu. Makanya dengan adanya solidaritas dari orang-orang lain, itu menurut gue akan makin ngebikin ini lagi sih, ngebikin supaya konflik ini bisa resolve gitu akhirnya gitu, you know. Yeah. Nobody is free until everybody is free. Dan gue pinginnya ya, konflik yang kali ini tuh bisa ngebuka mata orang-orang yang selama ini masih ngeliatnya kayak gini doang, tau gak? Sumpah, pingin banget aku Menyadarkan mereka. iya, karena isu social justice tuh banyak banget, tapi seringkali yang gue ngeliat ya kayak tadi kan di poin di awal, everybody has their bias. Terus orang kita yang biasnya tuh ya towards yang sharing the same religious identity gitu sayangnya. Padahal that's not how it's supposed to work gitu. Kalau mau punya society yang sejahtera, we have to be in solidarity with other people as well gitu loh. Dikitnya belum mirip deh. Kasian mamaku mirip aku. Aku yang menang banyak dibilang mirip kamu. Kan nonton video Ben Shapiro di Bait Oxford Student gak? Ben Shapiro tuh gak usah dianggap serius. Dia dari dulu emang udah grifting doang. Mereka, I mean, the whole Daily Wire, man. The whole Daily Wire kayak Ben Shapiro, Candace Owen. What's the guy? Yang debate me guy? Hah? Yang mana? Yang punya holster. Iya, yang waktu itu lawan Sam Cedar. That guy. Itu semua konservatif pundit, Republican pundit, gak usah didengerin. Mereka grifting doang. Gitu ya guys, pokoknya. Oke, jadi ya biar bisa pergi Kamu ngapain di rumah? Main Sims palingan. PS. Gak boleh. Kenapa? Nintendo Switch. Hah? Kita. Nggak kamu mainin, kamu orangnya kan gak suka main game. Ntar juga udah di sini doang nih, di atas meja. Enggak, ntar Nintendo Switch-nya aku mainin di sini. Alah, main gitar aja deh lu. Jordan Ayo. Peterson lagi. Ayo dong bikin ini yuk, bikin sumbangan untuk PS5 Paul. Nggak usah, nggak boleh. Yuk. Sumbangan PS5 Paul. Please. Nggak ada.
Kita lagi beruntusan gimana? Kulitnya bagus banget gini. Nih badannya beruntusan. Berdarah deh nih. Jordan Peterson itu juga grifter ya. Udahlah, nggak usah. Nonton Slavoj Zizek. Aku nonton, aku mau nunjukin kamu deh habis ini. Apa? Aku nemu orang yang impersonate dia. Bagus. Persis. It's on TikTok. Yeah, sure. POV, you just asked Slavoj Žižek if he supports LGBTQ+. No, bro, I support LGBTQ+. Letting gay babies taste quesadillas. My answer would be yes, because I am gay. I am a guy who likes to screw other guys or be screwed by other guys. I won't get into detail. Let's just say Tim and Moby from Brain Pop are a perfect example of a dialectic. Read it. This is the beef of the century. I don't care about any. What would Azalea Banks and Shisha fight about? Kamu tahu Azalea Banks? Why are they beefing? Like POV, you're Azalea Banks and Zizek is mad at you? No, because Azalea, you haven't dropped a solid hit since 212, you know? And I know you're going to say luxury is a classic and so on and so on. But So on itu bener. we have a ideology, sort of end of history, and I forget the obscenity, but we're trying to throw it back in the club, you know, push it down for a real one. This is the... Oke, udah. Tidak jadi pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video kita yang ini live kali ya. Yeah. Live. We'll see you guys next week. Emang iya? Nggak tahu. Bye-bye. Bye-bye.